seorang gadis desa dihina dosen, hanya karena ibunya seorang pemulung. Namun, di hari wisuda, sang ibu mengungkap rahasia mengejutkan yang mengubah segalanya. Beranikah kamu menyaksikan kebenaran ini? Desa Beringin, sebuah titik kecil di peta yang nyaris tak terlihat, membentang di kaki perbukitan hijau, diselimuti kabut tipis setiap pagi. Di sanalah, dalam gubuk sederhana, berdinding anyaman bambu, Sari tumbuh. Matanya yang jernih selalu memancarkan binar, seolah menampung seluruh cakrawala. Pada usianya yang baru menginjak belasan, Sari sudah akrab dengan bau tanah basah dan aroma khas tumpukan sampah yang tak pernah absen di sudut desa, bukan karena ia membenci, melainkan karena disitulah ibunya, Buminah, menemukan rezeki. Sejak fajar menyingsing, Buminah, dengan karung goni usang di pundaknya, akan melangkah pelan menuju tempat pembuangan sampah desa. Ia tak pernah mengeluh, bahkan selalu melantunkan lagu-lagu lama yang menenangkan. Seolah setiap botol plastik atau potongan kardus adalah harta karun yang patut disyukuri. Dari hasil memulung, Buminah menghidupi Sari, menyekolahkannya, dan memastikan dapur mereka selalu mengepul, walau seringkali hanya dengan nasi dan tempe seadanya. Kesederhanaan adalah nafas hidup mereka. Namun kasih sayang adalah permadani yang melapisi setiap sudut rumah. Sari tak pernah malu akan pekerjaan. Justru sebaliknya, ia mengagumi ketabahan Buminah. Setiap sore, saat Buminah pulang dengan peluh membasahi kening dan tangan yang menghitam oleh debu, Sari selalu menyambutnya dengan senyum terlebar dan segelas air putih hangat. Ia akan duduk di samping ibunya, mendengarkan cerita tentang barang-barang aneh yang ditemukan hari itu, atau obrolan ringan dengan sesama pemulung. Dari ibunya lah, Sari belajar banyak hal, ketangguhan, rasa syukur, dan arti dari perjuangan. Nak, rezeki itu datang dari mana saja, asalkan kita mau berusaha dan tidak gengsi, pesan Buminah suatu malam, saat mereka berbagi singkong rebus di teras. Tapi ingat, ilmu itu lebih berharga dari emas. Itu kunci untuk membuka pintu-pintu. Yang, kata-kata ibunya menancap kuat dalam benak Sari. Di sekolah, ia menjelma menjadi mutiara yang bersinar paling terang. Meskipun buku-bukunya seringkali bekas, seragamnya pun warisan dari sepupu, dan ia harus belajar di bawah penerangan lampu minyak saat listrik padam. Semangat belajarnya tak pernah padam. Sari selalu menjadi juara kelas, mengungguli teman-temannya yang memiliki fasilitas jauh lebih memadai. Guru-guru di SDN Beringin selalu memuji kecerdasan dan ketekunan Sari. Bu Lastri, guru kelas 6-nya, sering berkata, "Sari, kamu punya otak emas. Jangan biarkan impianmu berhenti di sini." Pujian dan harapan dari para guru, serta dorongan tak henti dari sang ibu, perlahan menumbuhkan sebuah mimpi besar di hati Sari. Kuliah di kota besar, menjadi sarjana, sebuah gelar yang terasa begitu jauh, melampaui batas pandang gubuk mereka. Setiap kali melihat potret gedung universitas di buku atau televisi, jantung Sari berdesir. Ia membayangkan dirinya berjalan di lorong-lorong megah itu, menimba ilmu dari para cendekiawan, dan kelak pulang membawa kebanggaan bagi ibunya. Namun, realitas seringkali lebih keras dari impian. Biaya kuliah, biaya hidup di kota, semua itu terasa seperti tembok raksasa yang menghadang. Dari mana uang sebanyak itu akan datang? Buminah hanya bisa tersenyum sendu setiap kali Sari membahas hal itu. Nanti nak, kita pikirkan jalannya. Allah tidak tidur. Meski begitu, Buminah tak pernah berhenti menabung, menyisihkan recehan demi recehan dari hasil memulungnya. Walau ia tahu itu tak akan cukup, ia percaya setiap usaha yang tulus akan menemukan jalannya. Beberapa tetangga, seperti Pak Budi, sang pemilik warung kelontong, dan Nenek Fatimah, pembuat keripik singkong langganan, seringkali turut memberikan dukungan. "Sari anak pintar, harus sekolah tinggi," seru Pak Budi suatu sore, saat Sari membantu menata dagangannya. Mereka adalah bagian dari komunitas kecil yang hangat,
tempat setiap orang saling mengenal dan peduli. Namun, ada pula bisik-bisik pesimis yang sayup terdengar, anak pemulung mau jadi sarjana, mimpi, kata-kata itu kadang menusuk. Namun Sari memilih untuk memejamkan mata dan telinga, fokus pada mimpinya. Di malam-malam sepi, saat rembulan bersinar temaram di atas atap gubuk, Sari seringkali membuka buku-buku pelajaran, tenggelam dalam lautan aksara. Terkadang, Bu Minah akan duduk di sampingnya, memijit kakinya yang pegal, atau sekadar menemaninya dalam keheningan. Kehadiran ibunya adalah penenang paling ampuh. Sari tahu, impian ini bukan hanya miliknya, melainkan milik mereka berdua. Sebuah janji yang tak terucap, namun terukir jelas dalam setiap tatapan mata penuh harap dari sang ibu. Ia harus berhasil, demi ibunya, demi mimpi yang telah mereka rajut bersama di balik tumpukan sampah Desa Beringin. Dengan tekad yang membaja, Sari menyongsong hari esok, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia percaya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Tak peduli seberapa sulit jalannya. Surat dari kantor pos itu tiba di sore hari yang terik. Kertasnya sedikit lusuh, namun isinya membawa guntur kebahagiaan yang meluluh lantakan sepi Desa Beringin. Sari berhasil, namanya tercetak jelas dalam daftar calon mahasiswa baru yang lolos seleksi di sebuah universitas negeri ternama di ibu kota. Gemuruh sukacita meledak di gubuk kecil mereka. Bu Minah memeluk putrinya erat. Air mata haru membasahi pipi keriputnya. Itu bukan hanya keberhasilan Sari, melainkan buah manis dari tetesan keringat Bu Minah, doa-doa yang tak putus, dan mimpi yang selama ini mereka pupuk bersama. Tetangga-tetangga berdatangan, memberikan ucapan selamat, seolah kemenangan Sari adalah kemenangan seluruh desa. Namun, di balik euforia itu, sebersit kecemasan merayap. Bagaimana dengan biayanya, Nak? Lirih Bu Minah. Suaranya sedikit bergetar. Kota besar, universitas ternama, semua itu berbanding lurus dengan biaya yang tak sedikit. Sari memegang tangan ibunya. Jangan khawatir, Bu. Sari akan cari kerja sampingan. Kita pasti bisa. Tekadnya mengalahkan keraguan yang kadang muncul. Sari tahu, ini adalah jembatan pertama menuju masa depan yang lebih cerah, dan ia tak akan membiarkannya runtuh. Mereka mengumpulkan apapun yang bisa dijual, meminjam sedikit dari Pak Budi, dan dengan bekal seadanya, Sari siap melangkah. Hari keberangkatan tiba, diselimuti kabut pagi yang menyelimuti Desa Beringin. Bu Minah mengantar Sari hingga ke terminal bus antar kota. Pelukan terakhir terasa begitu erat, syarat akan janji dan harapan. Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan lupa makan teratur. Ingat pesan ibu. Ilmu itu peganganmu. Bisik Bu Minah. Suaranya tercekat. Sari mengangguk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tak ingin ibunya melihatnya rapuh. Sari tidak akan mengecewakan ibu. Janjinya mantap. Sebelum Sari naik ke bus, Bu Minah menyelipkan seuntai kalung sederhana dengan liontin batu sungai yang sudah usang ke leher putrinya. Ini jimat keberuntungan. Selama kamu memakainya, ibu akan selalu bersamamu, ujarnya. Senyum tulus merekah di wajahnya. Kalung itu terasa dingin di kulit Sari, namun hatinya menghangat. Ia melambaikan tangan hingga siluet ibunya hilang di telan asap bus. Perjalanan ke kota adalah lompatan ke dunia yang sama sekali baru. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, jalanan ramai dipadati kendaraan, dan hiruk-pikuk kota besar terasa memekakkan telinga. Setelah ketenangan desa, Sari terpikau, namun juga merasa kecil di tengah megahnya ibu kota. Gerbang universitas yang menjulang tinggi, dengan arsitektur klasik yang megah, menyambutnya. Di sana, ratusan mahasiswa baru memadati lorong-lorong, tawa dan obrolan riuh rendah memenuhi udara. Sari, dengan pakaian sederhananya kemeja polos yang sudah agak usang dan celana panjang berwarna gelap, merasa seperti titik asing di antara lautan warna dan gaya yang modis. Teman-teman barunya tampak mengenakan pakaian bermerek, tas-tas trendy, dan gawai canggih.
yang belum pernah Sari lihat. Rasa rendah diri itu datang, menyusup perlahan, melingkari hatinya. Ia mencoba tersenyum, menyapa beberapa wajah, namun seringkali balasannya hanyalah tatapan sekilas, atau senyum datar yang tak sampai ke mata. Sesi orientasi mahasiswa baru menjadi awal dari segalanya. Para dosen diperkenalkan satu persatu, sehingga tiba giliran seorang pria paruh baya dengan rambut beruban rapi dan kacamata bertengger di hidungnya. Namanya dosen Arjuna. Ia adalah pengajar mata kuliah dasar yang paling ditakuti sekaligus paling dihormati. Terkenal akan kecerdasannya yang brilian dan sikapnya yang sangat perfeksionis. Namun, di balik reputasi akademisnya, tersiar kabar bahwa ia memiliki pandangan yang cukup meremehkan terhadap mahasiswa dengan latar belakang ekonomi sederhana. Saat dosen Arjuna berdiri di podium, ia memancarkan aura dominasi. Matanya menatap tajam ke seluruh ruangan, seolah menembus setiap jiwa yang hadir. "Selamat datang, para calon intelektual bangsa," suaranya berat, menggema di aula. Universitas ini adalah kawah candra di muka, tempat para pemikir hebat dilahirkan. Kami tidak mencari yang hanya pintar buku, tetapi yang memiliki pemikiran kritis, dan tentu saja, potensi untuk berkontribusi pada kemajuan. Bukan sekadar mengejar gelar untuk status sosial, tanpa bekal yang memadai. Kata-kata terakhir itu, meskipun tak secara langsung menunjuk, terasa seperti anak panah yang melesat tepat ke ulu hati Sari. Ia merasakan matanya memanas, namun ia menahan diri untuk tidak menunduk. Ia tahu, dosen Arjuna tidak hanya berbicara tentang potensi akademis. Ada nada tersirat yang meremehkan. Seolah-olah ia menyiratkan bahwa tidak semua orang pantas berada di sana, terutama mereka yang datang dari bawah. Beberapa mahasiswa di sekitarnya saling pandang. Ada yang mengulum senyum sinis, seolah ikut membenarkan pernyataan dosen Arjuna. Hati Sari terasa tercabik. Ia datang ke sini dengan perjuangan luar biasa, dengan keringat dan doa ibunya sebagai bekal. Ia tidak mengejar status sosial. Ia mengejar ilmu, mengejar kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Bagaimana bisa seseorang menilai secepat itu hanya dari penampilan? Sepanjang sesi itu, Sari mencoba fokus pada materi, namun pikiran-pikiran dosen Arjuna terus berputar di benaknya. Ia merasa dipandang sebelah mata, bahkan sebelum ia sempat membuktikan kemampuannya. Namun, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi bara api yang membakar. API, ia menatap kalung di lehernya, pemberian ibunya, seolah mencari kekuatan dari sana. "Baiklah, saya rasa cukup untuk perkenalan. Saya harap kalian semua mempersiapkan diri dengan baik. Kuliah ini bukan taman bermain, hanya yang kuat dan pantas yang akan bertahan," tutup dosen Arjuna. Sebelum ia melangkah turun dari podium, tatapannya menyapu seluruh ruangan sekali lagi, seolah mencari validasi atas perkataannya. Tatapannya sempat berpapasan dengan mata Sari yang bening. Ada kilatan meremehkan di sana. Namun Sari membalasnya dengan sorot mata yang penuh tantangan. Pada malam hari, di kamar kos kecilnya yang sempit, Sari duduk termenung. Kota besar ini terasa asing dan dingin. Ia merindukan kehangatan gubuknya di desa. Suara jangkrik di malam hari, dan senyum menenangkan ibunya. Namun, ia juga teringat akan wajah dosen Arjuna dan kalimat pedas yang terlontar. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya pada diri sendiri, menggenggam erat kalung pemberian ibunya. "Aku akan buktikan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya milik mereka yang berpunya. Aku akan buktikan bahwa anak seorang pemulung pun bisa menjadi sarjana. Dan itu bukanlah sekadar status, melainkan hasil dari kerja keras dan kit." Malam itu, di tengah kebisingan kota yang tak pernah tidur, sebuah janji baru terukir dalam hati Sari. Janji untuk membungkam setiap keraguan, setiap cibiran, dengan prestasinya. Perjalanan itu baru saja dimulai. Dan ia tahu, jalan di depannya akan terjal. Namun, ia tak sendirian. Ada ibunya, ada kalung ini, dan ada api semangat yang kini menyala
lebih terang di dalam dirinya, siap menghadapi setiap tantangan yang menghadang di gerbang universitas ini. Kenyataan hidup sebagai mahasiswa di kota metropolitan jauh lebih berat daripada yang Sari bayangkan. Setelah sesi orientasi yang membekas pedih, Sari harus segera menghadapi kerasnya realita. Uang saku yang minim dari tabungan ibunya hanya cukup untuk beberapa minggu awal. Kamar kosnya sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis dan meja belajar reot. Kontras dengan kemewahan yang ia lihat di sekitar kampus, kehidupan Sari di luar perkuliahan adalah perjuangan tiada henti. Ia tahu, ia harus mencari penghasilan tambahan. Sore harinya, setelah jadwal kuliah yang padat, Sari langsung bergegas ke sebuah kafe kecil di dekat kosnya. Ia berhasil diterima sebagai pelayan paruh waktu. Upahnya memang tidak besar, hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari dan membeli buku-buku kuliah yang harganya seringkali mencekik leher. Pekerjaan ini menguras tenaganya. Dari pagi hingga sore, ia berkutat dengan rumus dan teori, lalu sore hingga malam, ia berhadapan dengan pesanan pelanggan dan tumpukan piring kotor. Waktu belajarnya menjadi sangat terbatas. Seringkali, Sari harus belajar hingga larut malam, di bawah cahaya lampu redup, dengan mata yang sudah perih, dan kantuk yang menyerang. Buku-buku tebal tampak menakutkan. Dan materi kuliah yang disampaikan para dosen, terutama dosen Arjuna, terasa. Begitu Sari mendapati dirinya kesulitan mengikuti tempo pembelajaran yang cepat. Di kelas dosen Arjuna, yang membahas mata kuliah pengantar ekonomi makro, Sari seringkali merasa tertinggal. Konsep-konsep abstrak, grafik-grafik rumit, dan teori-teori ekonomi global yang asing membuatnya seringkali mengernyitkan dahi. Ia berusaha keras, mencatat setiap detail, membaca berulang kali, namun pemahamannya terasa lambat. Nilai-nilainya di beberapa kuis awal mata kuliah dosen Arjuna tidak memuaskan. Ada angka merah di samping namanya. Sebuah tamparan keras di pipinya. Keraguan yang sempat ia usir kini kembali. Bahkan lebih kuat. Apakah aku memang bodoh? Apakah dosen Arjuna benar bahwa aku tak pantas di sini? Bisikan-bisikan itu menghantui setiap malam, mengikis kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Ia merindukan ketenangan desa Beringin, kesederhanaan yang tak menuntut banyak, dan pelukan ibunya yang selalu menenangkan. Tekanan tidak hanya datang dari akademis. Di kampus, Sari sering merasa terasing. Beberapa teman sejawat, terutama dari kelompok yang lebih berada, seringkali melontarkan cemoohan halus atau sindiran yang menusuk hati. Bajumu itu-itu saja ya? Atau kamu kok tidak ikut nongkrong di kafe mahal itu? Gak asyik ah. Kadang mereka hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan saat Sari sibuk mencatat, atau saat ia menolak ajakan untuk sekadar jajan di tempat mahal. Sari mencoba tidak peduli, namun rasa kesepian mulai mencengkeram. Ia merasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Dunia akademis yang menuntut kesempurnaan, dan dunia sosial yang penuh hierarki, tak terlihat. Ia seringkali hanya makan siang di kantin mahasiswa yang paling murah, atau membawa bekal nasi bungkus dari kos. Momen-momen di mana ia melihat teman-temannya bercengkrama akrab, tertawa lepas, dan menikmati hidup, membuat hatinya terasa perih. Ia merasa seperti tembok tak kasat mata memisahkan dirinya dari mereka. Pada suatu siang yang panas, setelah menerima nilai kuis yang buruk dari dosen Arjuna, Sari duduk sendiri di bangku taman kampus. Air matanya menetes tak tertahankan. Ia merasa putus asa, ingin menyerah, ingin pulang ke desa. Impian yang dulunya begitu indah, kini terasa seperti beban yang menghimpit. Dalam kondisi terpuruk itu, Sari teringat akan pesan ibunya saat perpisahan. Di terminal, selama kamu memakai kalung ini, ibu akan selalu bersamamu. Tangannya meraih kalung liontin batu sungai yang melingkar di lehernya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya, Buminah, yang selalu tersenyum meski hidup keras. Sari mengeluarkan ponsel lamanya. Layar ponsel itu retak di beberapa sudut, namun masih berfungsi. Ia menghubungi ibunya di desa. Sinyal seringkali tersendat,
Suara ibunya kadang putus-putus. Namun, setiap kata yang terucap adalah pelipur lara. "Bagaimana kuliahmu, nak?" Suara Bu Minah terdengar lelah, namun penuh kasih. Sari mencoba menahan getar suaranya. "Lumayan, Bu. Agak sulit. Sulit itu biasa, nak. Namanya juga belajar. Jangan menyerah. Ya, ingat, Ibu di sini selalu mendoakanmu." Kemudian, Bu Minah mulai bercerita tentang kehidupannya di desa. Ia bercerita tentang betapa kerasnya mencari barang rongsokan di musim hujan, tentang bagaimana ia harus menembus pasar desa yang becek demi menjual hasil pulungannya, tentang kakinya yang pegal, atau tentang bagaimana ia harus mengirit beras demi mengirim uang tambahan untuk Sari. Setiap cerita ibunya adalah cambuk sekaligus pelukan. Sari bisa membayangkan ibunya dengan tubuh lelah, masih berjuang di sana demi dirinya. Kemarin, ibu menemukan sebuah kotak musik tua di tumpukan sampah, kata Bu Minah. Suaranya sedikit lebih ceria. "Rusak sih, nak, tapi ibu coba perbaiki sedikit. Sekarang sudah bisa berbunyi pelan. Nanti kalau kamu libur, ibu tunjukkan." Sari tersenyum getir. Ibunya, dengan segala keterbatasannya, masih bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana dan masih memikirkan hal-hal kecil untuk menghibur putrinya. "Jangan terlalu lelah ya, Bu," kata Sari. Air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena haru. "Ibu tidak apa-apa, nak. Asalkan kamu di sana baik-baik saja, belajar sungguh-sungguh. Ibu sudah bahagia. Kamu itu masa depan ibu. Kamu harus berhasil. Ingat, ilmu itu tidak bisa diambil orang, tidak bisa dicuri. Itu harta yang abadi." "Jangan dengarkan kata orang yang meremehkanmu. Mereka tidak tahu perjuanganmu, perjuangan kita." Kata-kata Bu Minah, terutama bagian tentang "jangan dengarkan kata orang yang meremehkanmu", terasa seperti setetes embun di gurun hatinya yang kering. Itu adalah dukungan moral yang sangat dibutuhkan Sari. Ia membayangkan ibunya, sendirian di desa, masih berjuang, masih menopang mimpinya. Ibunya mungkin tidak bisa memberinya harta, namun ibunya memberinya kekuatan yang tak ternilai. Setelah percakapan singkat itu, semangat Sari kembali pulih. Ia menyeka air matanya, menghela napas panjang. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Tidak boleh membiarkan dosen Arjuna dan bisikan-bisikan negatif itu menghancurkan mimpinya. Ibunya adalah alasannya untuk terus maju. Ibu adalah mercusuar yang tak pernah padam, menuntunnya di tengah badai keraguan. Sari berdiri, menatap ke arah gedung-gedung perkuliahan, dengan tekad baru yang menyala-nyala. Ia akan menghadapi setiap tantangan, belajar lebih keras, dan membuktikan bahwa anak seorang pemulung pun memiliki hak untuk meraih bintang. Perjuangan ini belum berakhir, justru baru dimulai. Setelah badai keraguan di taman kampus dan percakapan mengharukan dengan ibunya, sebuah percikan semangat kembali menyala dalam diri Sari. Ia menyadari, meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Sudah saatnya ia bertindak, mengubah strategi, dan membuktikan dirinya. Tekadnya kini lebih kuat dari sebelumnya, didorong oleh janji yang terukir dalam hatinya dan diukir oleh setiap tetes keringat ibunya. Sari memulai dengan menganalisis kesalahannya. Ia terlalu banyak memikul beban sendirian. Waktunya yang terbagi antara kuliah dan pekerjaan paruh waktu memang membuatnya kelelahan. Namun, ia juga kurang efektif dalam belajar. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Langkah pertamanya adalah mendatangi perpustakaan kampus. Di sana, ia menemukan banyak buku referensi yang relevan dan jurnal-jurnal akademik yang bisa membantunya memahami materi kuliah yang sulit. Kemudian, dengan sedikit keberanian yang ia kumpulkan, Sari mulai mencari kelompok belajar. Awalnya terasa canggung. Mahasiswa lain kebanyakan sudah memiliki kelompok masing-masing. Namun, Sari tidak menyerah. Ia melihat pengumuman di papan informasi tentang sebuah kelompok belajar mata kuliah, pengantar ekonomi makro, yang dikelola oleh mahasiswa senior. Dengan jantung berdebar,
ia menghubungi kontak yang tertera. Di luar dugaannya, ia diterima dengan tangan terbuka. Kelompok itu dipimpin oleh seorang mahasiswa tingkat akhir yang sabar dan pandai menjelaskan, membuat materi yang rumit terasa lebih mudah dicerna. Dari sana, Sari bertemu dengan beberapa mahasiswa lain yang juga serius belajar, dan perlahan ia mulai merasa memiliki tempat. Langkah Sari selanjutnya adalah sesuatu yang ia anggap paling menantang, mendekati dosen Bima. Dosen Bima adalah pengajar mata kuliah yang berbeda, namun ia dikenal sebagai dosen yang ramah, suportif, dan memiliki aura positif yang menenangkan. Sari pernah mendengar dari beberapa senior bahwa dosen Bima sering memberikan bimbingan tambahan bagi mahasiswa yang serius ingin belajar. Dengan sedikit ragu, Sari memberanikan diri menunggu dosen Bima di luar ruang dosen setelah jam kuliahnya selesai. "Permisi, Bapak dosen Bima?" sapa Sari pelan. Suaranya sedikit bergetar. Dosen Bima menoleh. Senyum ramah terukir di wajahnya. "Ya, ada yang bisa Bapak bantu?" Sari kemudian menjelaskan kesulitannya dalam memahami beberapa materi kuliah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Ia tidak malu mengakui kelemahannya, dan ia menyampaikan keinginannya untuk belajar lebih giat. Ia juga sempat menceritakan sedikit tentang motivasinya, tanpa terlalu mendetail. Dosen Bima mendengarkan dengan saksama, matanya yang teduh, memancarkan empati. "Saya mengerti, Sari. Tidak semua materi mudah dipahami. Tapi saya salut dengan semangatmu untuk mencari ilmu. Itu yang paling penting." Ia kemudian memberikan beberapa saran tentang metode belajar yang efektif, dan yang terpenting, ia menawarkan waktu khusus baginya untuk bimbingan tambahan setiap hari Rabu sore. "Jangan sungkan bertanya jika ada yang tidak kamu pahami," tambahnya. Bantuan dari dosen Bima adalah anugerah. Bimbingan pribadinya membantu Sari mengisi sela-sela pemahamannya yang kosong. Dosen Bima tidak hanya mengajar materi, tetapi juga memberikan strategi belajar yang tepat, cara berpikir kritis, dan yang paling penting, ia menanamkan kembali kepercayaan diri Sari. "Kamu punya potensi besar, Sari. Jangan biarkan siapapun meragukannya, termasuk dirimu sendiri," kata dosen Bima suatu sore. Dosen Bima juga menyarankan Sari untuk ikut berbagai kompetisi akademik yang ada di universitas. "Ini bukan hanya tentang menang, Sari. Ini tentang menguji kemampuanmu, memperluas wawasan, dan yang terpenting, membangun pengalaman," jelasnya. Sari ragu pada awalnya, ia belum pernah ikut kompetisi sebesar itu. Namun, dosen Bima meyakinkannya. Setelah berdiskusi dan berpikir keras, Sari memutuskan untuk mencoba ikut lomba esai tingkat universitas. Topiknya adalah peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini adalah kesempatan untuk menerapkan semua ilmu yang telah ia pelajari, sekaligus menyuarakan gagasannya. Dengan bimbingan dosen Bima dan dukungan dari kelompok belajarnya, Sari menghabiskan malam-malamnya menulis, meneliti, dan menyempurnakan setiap kalimat. Ia membaca banyak buku, mencari data dari berbagai sumber, dan mencurahkan seluruh pemikirannya ke dalam esai itu. Ia ingin esainya tidak hanya cerdas, tetapi juga menyentuh hati, menggambarkan realita dari sudut pandang yang sering terlupakan. Minggu-minggu berlalu dengan intensitas tinggi, antara kalaya, kerja di cave, bimbingan dengan dosen Bima, kelompok belajar, dan menulis esai. Sari nyaris tak punya waktu istirahat. Tubuhnya sering terasa remuk redam. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia selalu teringat senyum ibunya, dan kalung liontin batu sungai yang tak pernah lepas dari lehernya. Akhirnya, hari pengumuman pemenang lomba esai tiba. Sari duduk di aula bersama ratusan mahasiswa lain, jantungnya berdebar kencang. Ia menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa ini hanya tentang pengalaman. Namun, di lubuk hatinya, ada harapan besar yang menyala. Ketika nama pemenang pertama diumumkan, suara pembawa acara menyebutkan sebuah nama yang membuat seluruh aula hening sesaat. Lalu kemudian riuh dengan tepuk tangan. Juara pertama diraih oleh Sari Puspita.
Dunia seolah berhenti berputar bagi Sari. Ia tidak percaya pendengarannya. Nama Sari Puspita menggema di seluruh aula. Dosen Bima di barisan depan tersenyum bangga dan mengacungkan jempol ke arahnya. Dengan langkah gemetar, Sari naik ke podium. Tepuk tangan riuh mengiringi setiap langkahnya. Ketika ia menerima piala dan piagam penghargaan, serta amplop berisi hadiah uang tunai, air mata kebahagiaan tak bisa lagi ia bendung. Kemenangan ini bukan hanya piala, ini adalah validasi, sebuah bukti nyata bahwa ia mampu. Ini adalah kepercayaan diri yang sangat ia butuhkan, bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Hadiah uang tunai itu juga sangat membantu meringankan bebannya. Berita kemenangan Sari sampai ke desa Beringin melalui telepon. Bu Minah menjerit gembira di ujung sana. Suaranya penuh haru. Alhamdulillah nak, alhamdulillah. Ia langsung memberitahu semua tetangga, membuat seisi desa ikut merasakan kebanggaan itu. Pak Budi dan Nenek Fatimah pun ikut bersukacita, merasa bahwa anak desa mereka telah mengharumkan nama. Bagi Sari, kemenangan ini adalah titik balik yang krusial. Rasa rendah diri yang selama ini menghantui perlahan sirna. Ia tidak lagi merasa kecil di tengah hiruk pikuk kota atau di hadapan pandangan meremehkan dosen Arjuna. Ia kini memiliki bukti, memiliki pencapaian. Ia telah melangkah satu pijakan lebih tinggi dari sebelumnya menuju mimpinya. Cahaya harapan itu kini bersinar lebih terang, menuntunnya untuk terus melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak. Ia bukan lagi Sari yang rapuh, melainkan Sari yang pantang menyerah. Kemenangan Sari dalam lomba esai menjadi titik balik signifikan, bukan hanya bagi kepercayaan dirinya, tetapi juga bagi interaksi sosialnya di kampus. Sebelumnya, Sari adalah sosok yang cenderung pendiam dan terisolasi, sibuk dengan dunianya sendiri yang penuh perjuangan. Namun, sorotan atas prestasinya kini membuatnya lebih terlihat. Beberapa mahasiswa yang sebelumnya hanya melirik kini mulai mendekat, tertarik dengan kecerdasannya dan cara berpikirnya yang unik. Di antara mereka, Nadia dan Rio adalah dua individu yang paling menonjol. Nadia, seorang gadis periang dengan senyum lebar dan mata cerdas, adalah ketua himpunan mahasiswa di departemen mereka. Rio, seorang pemuda pendiam, namun sangat analitis, adalah salah satu mahasiswa paling berprestasi di angkatan mereka. Mereka berdua sering terlihat bekerja sama dalam berbagai proyek. Sebelumnya, Sari hanya mengagumi mereka dari jauh. "Selamat Sari, esaimu benar-benar luar biasa," puji Nadia suatu pagi di koridor kampus. Senyumnya tulus. "Aku membaca di buletin kampus. Pemikiranmu sangat dalam." Rio mengangguk setuju. "Ya, terutama bagian tentang ekonomi sirkular dari perspektif masyarakat akar rumput. Itu perspektif yang jarang disentuh." Sari terkejut, sekaligus senang. Ia tidak menyangka Nadia dan Rio akan memberikan perhatian sebegitu besar. Dari obrolan ringan itu, percakapan mereka berlanjut, dan Sari mulai merasa nyaman berinteraksi dengan mereka. Bukan tipe mahasiswa yang meremehkan, justru mereka tampak tulus dan menghargai ide-ide Sari. Perlahan tapi pasti, sebuah jembatan persahabatan terbentuk di antara ketiganya. Nadia, dengan semangat organisasinya, sering mengajak Sari untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Sari yang awalnya canggung, mulai merasa betah. Ia menemukan bahwa ia juga memiliki kemampuan berorganisasi dan memimpin yang baik, sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sementara itu, Rio seringkali menjadi teman diskusi yang brilian. Ia membantu Sari menganalisis masalah-masalah kompleks dari sudut pandang yang berbeda, dan mereka saling melengkapi dalam belajar. Sari pun sering berbagi perspektifnya yang berbasis pengalaman hidup, memperkaya diskusi mereka. Kehidupan akademis Sari pun semakin membaik. Dengan dukungan dosen Bima, kelompok belajar yang solid, dan kini persahabatan yang tulus dengan Nadia dan Rio, nilai-nilainya melonjak signifikan. Ia menjadi lebih aktif di kelas,
berani mengajukan pertanyaan, bahkan berani berargumen dengan cerdas. Mata kuliah dosen Arjuna yang dulu menjadi momok, kini terasa lebih bisa ia taklukkan. Materi dengan lebih baik, dan nilai-nilai kuisnya pun mulai menunjukkan peningkatan yang drastis. Dosen Arjuna sendiri, walau masih menjaga jarak dan ekspresi dinginnya, tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Sari kini menjadi salah satu mahasiswi terbaik di kelasnya. Namun, di tengah semua kemajuan ini, sebuah rintangan baru muncul di hadapan mereka, proyek akhir semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro di bawah bimbingan dosen Arjuna. Ini adalah proyek besar yang akan menjadi penentu nilai akhir mata kuliah tersebut. Dosen Arjuna menjelaskan kriteria penilaian dengan sangat rinci dan ketat, bahkan terkesan menuntut kesempurnaan absolut. Proyek ini harus berisi analisis mendalam tentang dampak kebijakan ekonomi pada sektor informal, lengkap dengan data primer dan sekunder yang akurat. Saya tidak ingin ada proyek yang asal-asalan. Ini adalah cerminan pemahaman kalian terhadap seluruh materi yang telah saya berikan. Tegas dosen Arjuna di depan kelas, tatapannya menyapu setiap wajah, seolah sengaja berhenti sedikit lebih lama. Pada Sari, ada nada menantang dalam suaranya, seolah ia ingin melihat seberapa jauh Sari bisa melangkah. Sari, Nadia, dan Rio memutuskan untuk membentuk kelompok bersama untuk proyek ini. Mereka sadar, proyek ini adalah tugas paling ambisius yang pernah mereka hadapi. Mereka memulai dengan antusiasme tinggi, membagi tugas, dan menyusun rencana kerja yang sistematis. Mereka memutuskan untuk mengambil studi kasus di sebuah pasar tradisional untuk mendapatkan data langsung dari para pelaku usaha informal. Hal ini dirasa relevan dengan pengalaman hidup Sari dan keunggulan perspektifnya. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan kerja keras tiada henti. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan, mewawancarai pedagang kecil, pengrajin rumahan, dan tentu saja para pemilang. Sari, dengan pengalamannya berinteraksi dengan ibunya dan lingkungan desa, memiliki keuntungan tersendiri. Ia bisa berkomunikasi dengan bahasa yang lebih akrab, membangun kepercayaan dengan subjek penelitian mereka. Data-data yang terkumpul sangat kaya, penuh dengan kisah-kisah nyata yang tak tercatat di buku-buku teori. Namun, pekerjaan itu tidak selalu mulus. Seringkali, mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat, atau ada perbedaan pendapat dalam menganalisis temuan. Tekanan untuk menyelesaikan proyek semakin berat, terutama karena dosen Arjuna seringkali melontarkan komentar-komentar pedas setiap kali mereka melapor perkembangan. Analisis kalian kurang mendalam, atau data ini masih sangat mentah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, adalah konta komentar yang sering mereka dengar, membuat mereka merasa terdemotivasi. Di dalam kelompok mereka pun kadang muncul konflik kecil. Rio yang sangat perfeksionis seringkali merasa frustasi dengan data yang tidak lengkap, sementara Nadia yang lebih pragmatis mencoba mencari jalan tengah. Sari, sebagai penengah, berusaha menyatukan visi mereka, mengingatkan mereka akan tujuan awal, membuat proyek yang bukan hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki dampak sosial. Suatu malam, saat mereka berkumpul di perpustakaan, merangkum data dan menyusun draft laporan, dosen Arjuna secara tak terduga muncul. Ia melihat tumpukan riset dan grafik yang mereka buat. Ekspresinya sulit ditebak. Saya harap kalian tidak meremehkan proyek ini, katanya dingin. Banyak kelompok yang gagal karena menganggap remeh. Ingat, saya tidak akan memberi toleransi pada kemalasan atau analisis yang dangkal. Kata-kata itu diucapkan tepat di depan mereka. Terasa seperti ancaman tak langsung, menambah beban di pundak Sari dan teman-temannya. Ia merasa dosen Arjuna sengaja memberikan tekanan lebih, seolah ingin melihat apakah ia akan menyerah. Meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa dan kritik tajam dari dosen Arjuna, Sari tidak menyerah. Ia melihat kelelahan di mata Nadia dan Rio. Namun ia juga melihat semangat juang yang sama. Mereka adalah tim, dan mereka akan menyelesaikannya bersama. Sari memegang kalung di lehernya. Ia tahu, perjuangan ini jauh dari selesai,
dan rintangan yang lebih besar mungkin masih menanti. Namun, ia kini tidak sendiri. Ia memiliki teman yang mendukung, seorang dosen pembimbing yang percaya padanya, dan semangat ibunya yang selalu menguatkan. Proyek ini bukan hanya tugas akademik, ini adalah medan perang baru bagi Sari untuk membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan, dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil. Tekanan untuk menyelesaikan proyek akhir semester di bawah pengawasan ketat dosen Arjuna semakin intens. Setiap pertemuan konsultasi terasa seperti sesi interogasi yang menguras mental. Dosen Arjuna tidak hanya sekadar memberikan kritik akademis, ia seringkali menyelipkan komentar pedas yang bersifat pribadi, menyinggung latar belakang Sari secara tidak langsung, seolah ingin melihat seberapa jauh gadis itu bisa bertahan. Analisis ini terlalu sederhana. Sari, apakah pengalamanmu di lapangan tidak memberimu sudut pandang yang lebih kaya? Atau memang daya nalarmu yang terbatas? Sindirnya suatu pagi di depan kelas, saat Sari maju untuk presentasi progres kelompoknya. Sebuah pertanyaan yang menusuk, membuat beberapa mahasiswa saling berbisik dan melirik ke arah Sari. Wajah Sari memerah, namun ia berusaha menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, namun hatinya terasa perih. Ia tahu, dosen Arjuna sedang menguji batas kesabarannya, mengorek luka lama yang selama ini ia coba sembunyikan. Tekanan tidak hanya datang dari dosen Arjuna. Kelompok Sari, yang terdiri dari Sari, Nadia dan Rio, telah bekerja keras siang dan malam. Data-data primer yang mereka kumpulkan dari pasar tradisional sungguh berharga. Merekam suara-suara para pedagang kecil dan pemulung yang sering terlupakan. Mereka telah menyusun kerangka laporan dengan rapi. Grafik-grafik pun sudah mulai terbentuk. Tinggal beberapa hari lagi menuju batas waktu pengumpulan. Namun, pada suatu malam, sebuah musibah tak terduga menimpa. Saat Sari sedang merevisi laporan di perpustakaan, ia meninggalkan laptopnya sebentar untuk mengambil buku referensi. Ketika kembali, ia menemukan laptopnya masih di tempatnya. Namun folder proyek mereka di dalamnya telah kosong. Data-data penting yang sudah berbulan-bulan mereka kumpulkan, hasil wawancara, transkrip, tabel-tabel analisis, semuanya hilang atau rusak secara misterius, seolah terhapus begitu saja. Sorry, Memeteng. Jantungnya berdebar kencang, darahnya terasa berhenti mengalir. Ia mencoba mencari di tempat sampah di folder lain, bahkan mencoba memulihkan data, namun nihil. Laptopnya terasa kosong, hampa, seperti masa depannya tiba-tiba lenyap. Kepanikan melanda. Ini adalah bencana besar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ia merasa tenggorokannya tercekat. Air mata mendesak keluar, namun ia menahannya. Ia segera menghubungi Nadia dan Rio. Suara Sari bergetar saat menyampaikan kabar buruk itu. Nadia yang biasanya ceria langsung terdiam. Sementara Rio terdengar menghela napas panjang penuh kekecewaan. Mereka segera berkumpul di perpustakaan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mereka memeriksa laptop Sari, mencoba berbagai cara pemulihan data, namun hasilnya tetap sama. Data proyek mereka benar-benar lenyap. Bagaimana ini Sari? Batas waktunya, tinggal 3 hari lagi, seru Nadia. Wajahnya tampak putus asa. Rio, yang biasanya tenang, kini terlihat frustrasi. Kita tidak punya waktu untuk mengulang dari nol. Seluruh data lapangan kita hilang. Tuduhan tak terucap melayang di udara. Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa bisa terjadi? Sari merasa bersalah. Meskipun ia yakin, ia tidak melakukan kesalahan apapun, ia merasa seolah takdir sedang mempermainkannya, menguji batas ketahanannya. Malam itu, di kamar kosnya yang dingin, Sari merasa dunia runtuh. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Kerja kerasnya selama Birmingham, bimbingan dari dosen Bima, dukungan teman-temannya, semua terasa tak berarti. Bisikan-bisikan keraguan masa lalu kembali menghantui, lebih kencang dari sebelumnya. Lihat kan, kamu memang tidak ditakdirkan untuk berhasil. Anak pemulung harusnya tetap di desa saja. Ini sudah jalannya.
Suara-suara itu berputar di kepalanya, menenggelamkannya dalam keputusasaan. Sari mengambil kalung liontin batu sungai pemberian ibunya. Ia meremasnya erat di telapak tangan. Rasa lelah, putus asa, dan marah bercampur aduk. Ia bertanya-tanya, apakah ia memang ditakdirkan untuk gagal? Apakah pendidikan memang bukan untuknya? Ia merasa seolah takdir menolaknya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus menariknya kembali ke titik nol dalam kegelapan malam. Saat ia mencari setetes harapan di antara tumpukan buku-buku kuliahnya, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah buku tua yang jarang ia buka. Itu adalah buku mata kuliah umum yang ia pinjam dari ibunya bertahun-tahun lalu. Dulu dipakai ibunya untuk belajar mandiri di rumah. Di antara halaman-halamannya yang menguning, Sari menemukan sebuah catatan kecil berwarna coklat. Kertasnya sudah usang, tintanya pudar, namun tulisannya masih terbaca jelas. Catatan itu berisi panggalen-panggalen motivasi, tulisan tangan yang sangat rapi dan familiar. Seperti pernah ia lihat sebelumnya, namun tak ingat di mana. Rin adalah tangga menuju puncak. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Dan di bagian bawah catatan itu, ada sebuah kutipan yang lebih panjang. Jangan pernah takut pada kegagalan. Takutlah pada stagnasi. Ilmu itu bukan hanya tentang apa yang kamu tahu, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu. Dan keberanian. Itu lebih dari sekadar tidak takut, itu tentang bergerak maju meskipun kamu ketakutan. Kata-kata itu menghantam Sari. Terasa sangat personal, sangat akrab. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bahasa dan gaya penulisannya terasa terlalu canggih untuk sekadar tulisan motivasi biasa. Ia merasa sangat familiar dengan tulisan tangan itu. Namun ia tidak bisa mengingat persis milik siapa. Rasa penasaran yang mendalam menjalar di hatinya, bercampur dengan kebingungan. Catatan itu memicu pertanyaan baru. Siapa yang menulis ini? Mengapa ibunya menyimpan buku ini dan catatan ini? Apakah ada cerita di balik semua ini? Meskipun keputusasaan masih membayangi, secercah rasa ingin tahu tentang catatan misterius itu perlahan menggeser kegelapan. Ia membolak-balik buku tua itu, mencari petunjuk lain, namun tidak menemukan apa-apa. Rasa penasaran itu, meskipun kecil, memberikan energi baru. Ia tahu, ia harus menemukan jawaban. Ia tahu, ia harus tetap berjuang. Bukan hanya demi proyek ini, tetapi juga demi mengungkap misteri yang kini tersimpan dalam secari kertas usang itu. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi data yang hilang dan bisikan masa lalu. Namun kini juga diwarnai oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang dalam tentang catatan misterius itu. Ini adalah malam di mana ia berada di titik terendah, namun juga di ambang sebuah penemuan besar. Kepanikan Sari akibat hilangnya data proyek bercampur dengan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu mengenai catatan misterius yang ia temukan. Pikirannya melayang, bergulat antara kekacauan tugas akhir dan desakan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban adalah ibunya. Dengan tangan gemetar, Sari kembali menghubungi ibunya. "Bu, Sari mau tanya sesuatu," ujarnya, mencoba terdengar tenang. Sari menemukan catatan lama di buku ibu. "Itu tulisan siapa, Bu?" Ada jeda panjang di ujung telepon. Bu Minah terdengar ragu. Suaranya sedikit berubah. "Catatan. Catatan apa, Nak? Mungkin itu coretan ibu saja." Sari merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. "Bukan coretan biasa, Bu. Ini seperti kutipan motivasi, tapi tulisannya rapi sekali." Sari merasa familiar dengan tulisan ini. Bu Minah tertawa canggung. "Oh, itu mungkin tulisan teman ibu dulu, Nak. Sudah lama sekali. Jangan dipikirkan ya. Sekarang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah ketemu solusinya?" Sang ibu dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menghindari pertanyaan Sari tentang tulisan itu. "Kamu harus tetap berjuang, Nak. Jangan menyerah." "Inggit, Ada, ibu di sini.
selalu mendoakanmu. Meskipun kata-kata itu penuh dukungan, Sari merasakan ada dinding tak terlihat di antara mereka. Ibunya jelas menyembunyikan sesuatu yang penting, dan itu semakin membakar rasa penasaran Sari. Setelah percakapan singkat yang tidak memuaskan itu, Sari kembali fokus pada masalah proyek. Batas waktu semakin menipis, dan keputusasaan mulai menggerogoti. Nadia dan Rio tiba di kos Sari. Wajah mereka sama-sama pucat dan lelah. Ruangan kecil itu terasa sesak oleh aura keputusasaan. Kita sudah coba semua cara. Sari, laptopmu sudah diperiksa, tapi datanya benar-benar hilang, kata Nadia, suaranya les. Rio menghela napas berat. Kita harus mulai dari awal, tapi tidak mungkin selesai tepat waktu. Kecuali apa? Tanya Sari. Tatapannya penuh harap. Kecuali kita punya data cadangan. Atau ada cara ajaib untuk memulihkan semuanya. Jawab Rio, lebih kepada dirinya sendiri. Atau kita harus meminta perpanjangan waktu. Tapi dosen Arjuna pasti tidak akan mau. Di tengah keputusasaan itu, sebuah ide terlintas di benak Sari. Kita tidak perlu mengulang dari nol sepenuhnya. Kita sudah punya ingatan kita tentang wawancara, tentang hasil lapangan. Kita bisa coba merekonstruksi data, usul Sari. Meskipun ia sendiri tidak yakin itu mungkin. Mungkin kita bisa mendatangi lagi beberapa narasumber kunci, atau mencari data sekunder yang relevan di internet atau jurnal. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Nadia dan Rio saling pandang. Ide itu memang gila, tapi itu satu-satunya harapan. Mereka memutuskan untuk mencoba. Mereka menyusun rencana darurat. Rio dengan kemampuan analitisnya mulai mencari data sekunder di database universitas dan jurnal daring. Nadia yang cekatan mulai menghubungi beberapa narasumber wawancara kunci, berharap bisa meminta mereka mengulang informasi penting. Sementara Sari, dengan pengalaman lapangannya, bertanggung jawab untuk menyusun kembali kerangka laporan berdasarkan ingatannya dan mencocokkan dengan data yang ditemukan. Malam-malam berikutnya berubah menjadi neraka. Mereka bekerja tanpa henti. Kopi menjadi teman setia, dan tidur adalah kemewahan. Mata mereka memerah karena kurang tidur. Otak mereka terasa berasap. Namun, mereka tak menyerah. Mereka saling menyemangati, memarahi satu sama lain saat salah satu mulai menyerah, dan merayakan setiap potongan data kecil yang berhasil mereka temukan kembali. Sari, di tengah kelelahan ekstrem, seringkali menemukan dirinya termenung, memegang kalung di lehernya, dan merenungkan kembali isi catatan misterius itu. Tulisan tangan itu terus membayangi pikirannya. Ia merasa sangat akrab, namun otaknya tidak bisa menangkap jawabannya. Suatu malam, saat mereka beristirahat sejenak dari perburuan data, Nadia dan Rio pulang ke kos masing-masing untuk mengambil perlengkapan tambahan. Sari sendirian di perpustakaan, merapikan meja. Ponsel Sari berdering. Panggilan dari ibunya. Ia mengambil ponsel dari tasnya. Namun sebuah benda kecil terjatuh dari dompetnya yang sedikit terbuka. Itu adalah sebuah foto lama yang sudah agak kusam. Sari memungutnya. Foto itu berukuran kecil, menampakkan seorang wanita muda dengan senyum lebar, mengenakan toga wisuda, lengkap dengan topi dan samir, memegang ijazah. Latar belakang foto itu adalah sebuah gedung berarsitektur klasik yang sangat familiar. Sari membalik foto itu, dan di bagian belakang, ada tulisan tangan yang sangat rapi dan familiar, sama persis dengan tulisan di catatan yang ia temukan. Tulisannya berbunyi, lulusan terbaik, Angkatan 36, Universitas Harapan Bangsa. Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Ia tahu gedung itu. Ia melihatnya setiap hari. Itu adalah gedung Rektorat Universitas Harapan Bangsa, universitas tempat ia kuliah sekarang. Dan tulisan tangan di balik foto itu, tidak salah lagi, adalah tulisan tangan yang sama dengan catatan misterius yang ia temukan. Lalu, matanya kembali ke sosok wanita muda di dalam foto. Rambutnya hitam legam, senyumnya tulus, matanya memancarkan kecerdasan.
Wajah itu adalah wajah ibunya, Buminah, di masa muda. Sari terhuyung, nyaris menjatuhkan foto itu. Otaknya berusaha mencerna informasi yang baru saja ia terima. Buminah, ibunya yang selama ini ia kenal sebagai pemulung gigih dari desa Beringin, adalah seorang sarjana, bahkan seorang lulusan terbaik dari universitas ini. Sebuah rahasia besar telah tersembunyi selama ini, terbungkus rapi dalam kesederhanaan hidup mereka. Sari merasakan campuran aduk emosi. Terkejut, bingung, seolah dunia yang ia kenal tiba-tiba terbelik. Ia merasa sedikit marah. Mengapa ibunya merahasiakan ini? Mengapa ia membiarkan Sari berjuang seolah-olah tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di keluarga mereka? Namun, di atas semua itu, ada rasa kagum yang luar biasa. Rasa bangga yang malah dikledik di dadanya. Ibunya bukan hanya pahlawan baginya. Ia adalah seorang wanita hebat yang memiliki sejarah luar biasa. Ia memegang foto itu erat-erat. Air mata membasahi pipinya. Bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata keterkejutan dan pemahaman. Misteri catatan itu, misteri tulisan tangan itu, kini terjawab. Itu adalah tulisan ibunya sendiri. Pesan dari seorang sarjana yang pernah berdiri di panggung yang sama dengan yang akan ia pijak. Ini bukan hanya sebuah kebenaran, ini adalah sebuah kekuatan baru. Sari menyadari, ibunya telah mengorbankan segalanya, termasuk masa lalunya yang gemilang, demi dirinya. Malam itu, Sari tidak tidur sama sekali. Ia memandangi foto dan catatan itu berulang kali. Kebenaran yang baru terungkap itu mengguncangnya hingga ke inti, namun juga memberikan energi yang tak terduga. Rasa lelahnya seolah sirna. Ia memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk berjuang. Sekarang, ia harus berhasil, bukan hanya demi dirinya, melainkan demi meneruskan legasi yang tak terucap dari ibunya, dan membuktikan bahwa pengorbanan ibunya tidak akan sia-sia. Dengan penemuan ini, Sari tahu, ia berada di ambang sebuah babak baru dalam hidupnya. Kebenaran yang terungkap di malam yang sunyi itu menghantam Sari seperti gelombang kejut, namun bukan gelombang yang menghancurkan, melainkan yang membangkitkan. Foto ibunya mengenakan toga wisuda, dan tulisan tangan yang sama di balik foto itu, serta di catatan usang, adalah sebuah manifestasi kekuatan yang luar biasa. Rasa kaget, kebingungan, dan sedikit kemarahan karena rahasia yang tersembunyi, kini melebur menjadi rasa bangga yang tak terhingga dan tekad membara. Sari memandang foto itu, seolah melihat bayangan dirinya di masa depan, namun juga merasakan beban dari sebuah warisan yang harus ia jaga. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi data yang hilang. Penemuan tentang ibunya telah mengubah segalanya. Sari bangkit dari keterpurukannya dengan semangat baru yang tak terduga. Ia merasa seolah ada energi luar biasa yang mengalir dalam dirinya. Seperti ia tidak sendirian dalam perjuangan ini, melainkan ditemani oleh bayangan kejayaan sang ibu. Pagi itu, saat Nadia dan Rio kembali ke perpustakaan, dengan wajah lelah, Sari menyambut mereka dengan sorot mata yang berbeda. Ada cahaya di sana. Cahaya yang tak mereka lihat sejak musibah hilangnya data. Kita bisa lakukan ini, kata Sari, suaranya mantap, penuh keyakinan. Kita tidak akan menyerah. Kita akan rekonstruksi semuanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Rio, yang tadinya pesimis, melihat tekad di mata Sari dan ikut terangkat semangatnya. Bagaimana caranya? Kita punya waktu kurang dari 24 jam. Kita punya semua yang kita butuhkan di kepala kita, jawab Sari. Kita ingat setiap wawancara, setiap detail data. Rio, fokus pada data sekunder yang paling krusial. Nadia, bantu aku menyusun kembali kerangka laporan dan mengaitkan ide-ide yang kita punya. Kita tidak perlu mencari data baru yang masif. Kita perlu menyatukan kembali Kapingen yang kita miliki dan membuatnya menjadi cerita yang utuh. Mereka memulai maraton kerja yang paling intens dalam hidup mereka. Dengan arahan Sari yang kini lebih fokus dan visioner, mereka bekerja tanpa henti.
Sari memimpin diskusi, mengingat setiap detail wawancara dengan para pedagang pasar dan pemulung, menceritakan kembali esensi percakapan yang tidak tertulis. Ia menggambarkan kondisi nyata di lapangan, menambahkan nuansa personal yang tak bisa ditemukan di data kering. Rio, dengan kecerdasannya, dengan cepat mencari data-data statistik yang mendukung narasi Sari, mengisi kekosongan yang tidak bisa direkonstruksi. Nadia, dengan kemampuannya merangkai kata dan menyusun laporan, mengubah cerita-cerita itu menjadi tulisan akademik yang koheren dan meyakinkan. Mereka juga menambahkan beberapa ide inovatif yang belum sempat mereka masukkan sebelumnya, terinspirasi dari percakapan Sari dengan ibunya tentang potensi ekonomi sirkular dari sudut pandang masyarakat. Ini membuat proyek mereka tidak hanya sekadar laporan, tetapi sebuah solusi konkret yang berlandaskan pada pengalaman hidup nyata. Mereka berdiskusi, berdebat, dan saling mengkritik. Namun, semua itu demi hasil terbaik. Tubuh mereka lelah, mata mereka perih. Namun, adrenalin dan semangat pantang menyerah membuat mereka terus bergerak. Beberapa jam sebelum batas waktu pengumpulan, laporan proyek mereka akhirnya selesai. Lebih dari 50 halaman, dilengkapi dengan grafik yang dibuat ulang, analisis yang mendalam, dan rekomendasi yang cerdas. Mereka merevisi setiap kalimat, memastikan tidak ada celah. Ada kepuasan luar biasa saat mereka melihat hasil kerja keras mereka terpampang di layar laptop yang sudah mereka selamatkan. Mereka berhasil. Hari presentasi tiba. Aula kampus dipenuhi mahasiswa dan beberapa dosen penguji, termasuk dosen Arjuna. Suasana tegang menyelimuti. Kelompok Sari adalah yang terakhir maju. Saat nama mereka dipanggil, Sari, Nadia, dan Rio melangkah ke depan dengan kepala tegak. Meskipun ada sedikit gugup di hati mereka, dosen Arjuna duduk di barisan depan. Matanya tajam mengamati Sari. Ada sedikit senyum sinis di bibirnya, seolah menunggu mereka melakukan kesalahan. Sari menatap dosen Arjuna sejenak, tatapannya kini lebih percaya diri, seolah ia membawa rahasia besar yang memberinya kekuatan. Sari memulai presentasi dengan tenang, menjelaskan latar belakang proyek dan metodologi mereka. Nadia melanjutkan dengan analisis data, dan Rio memaparkan temuan serta rekomendasi. Mereka berbicara dengan lugas. Setiap kata terucap dengan keyakinan yang kuat. Mereka tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga menyelipkan narasi-narasi dari pengalaman lapangan, yang membuat presentasi mereka terasa hidup dan relevan. Sari menjelaskan bagian dampak sosial dan rekomendasi kebijakan, menggunakan bahasa yang sederhana, namun syarat makna. Berdasarkan pengamatannya yang mendalam, pada bagian sesi tanya-jawab, dosen Arjuna menjadi yang pertama. Ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, berusaha mencari celah, bahkan mencoba menjatuhkan mental mereka. Bagaimana Anda bisa memastikan validitas data ini, mengingat waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan kembali? Tanyanya. Nada suaranya penuh keraguan. Sari menjawab dengan tenang dan percaya diri. Kami merekonstruksi data dengan bantuan narasumber kunci dan memverifikasinya dengan data sekunder yang relevan. Bapak, fokus kami bukan hanya pada kuantitas, tetapi pada kualitas dan kedalaman analisis yang kami yakini lebih berharga daripada sekadar angka mentah. Jawaban itu membuat dosen Arjuna sedikit terdiam. Ia mencoba lagi. Ide tentang ekonomi sirkular di sektor informal ini, apakah ini hanya utopia atau memang bisa diterapkan? Mengingat latar belakang masyarakat kita yang serba terbatas. Sorry, Matt. Dosen Arjuna lurus. Bukan utopia, Bapak. Itu adalah harapan. Dan justru karena keterbatasanlah, kita harus mencari solusi yang cerdas dan berkelanjutan. Dari pengalaman kami di lapangan, masyarakat kita sangat adaptif dan inovatif jika diberikan kesempatan dan bimbingan. Terbukti dari bagaimana mereka bisa bertahan dalam kondisi sulit sekalipun. Jawaban itu, yang disertai dengan contoh-contoh nyata dari hasil wawancara mereka, membuat dosen Arjuna terdiam. Ia tampak berpikir keras,
Ekspresi sinis di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh kerutan dahi yang menunjukkan bahwa ia sedang mencerna sesuatu. Panel dosen penguji lainnya, Mengganggekengguk, Si7, terkesan dengan kedalaman analisis dan keberanian Sari. Dalam berargumen, presentasi berakhir dengan tepuk tangan meriah dari mahasiswa lain dan para dosen penguji. Dosen Arjuna tidak lagi melontarkan komentar meremehkan, ia hanya menatap Sari. Sebuah ekspresi yang sulit diartikan, di matanya mungkin keterkejutan, mungkin pengakuan yang enggan. Beberapa hari kemudian, nilai proyek akhir semester diumumkan. Di samping nama kelompok Sari, tertera angka A+, nilai tertinggi yang jarang sekali diberikan oleh dosen Arjuna. Bukan hanya itu, ada catatan kecil di sampingnya. Analisis luar biasa, perspektif yang segar, dan penyampaian yang sangat meyakinkan. Patut dicontoh. Sari tersenyum, bukan hanya karena nilai itu, tetapi karena ia telah membuktikan dirinya. Ia telah melewati badai terberat, dan ia keluar sebagai pemenang. Rahasia ibunya, yang kini ia tahu, adalah perisai tak terlihat yang memberinya kekuatan. Ia telah membuktikan bahwa latar belakang tidak bisa menentukan potensi, dan kerja keras, serta ketulusan, akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan sejati. Perjalanan ini masih panjang, namun Sari kini tahu, ia tak perlu lagi meragukan dirinya sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah warisan, dan ia akan meneruskannya dengan bangga. Setelah berhasil menaklukkan proyek akhir semester, dan membungkam keraguan dosen Arjuna, sebuah ketenangan dan kepercayaan diri yang baru bersemi dalam diri Sari. Tekanan akademis yang sebelumnya terasa mencekik, kini terasa lebih ringan. Kemenangan itu bukan hanya tentang nilai A+, melainkan tentang validasi atas perjuangan dan keyakinan dirinya. Ia telah membuktikan bahwa rintangan bisa diatasi, dan bahwa ia mampu berdiri setara dengan siapapun. Terlepas dari latar belakangnya, momen penemuan rahasia besar tentang ibunya masih terus berputar di benak Sari setelah presentasi proyek. Sari merasa harus berbicara jujur dengan ibunya. Malam itu, ia menelepon Buminah, hatinya berdebar tak karuan. Ia memulai dengan menceritakan tentang proyeknya yang berhasil, tentang bagaimana ia hampir menyerah, dan kemudian, dengan suara pelan, ia bertanya tentang foto dan catatan lama itu. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Sari bisa mendengar napas ibunya yang berat. "Nak, ibu minta maaf karena menyembunyikan ini darimu." Suara Buminah akhirnya pecah, terdengar begitu rapuh dan penuh penyesalan. "Ibu tidak bermaksud membohongi. Ibu hanya ingin melindungimu. Ingin kamu fokus pada masa depanmu, tanpa beban masa lalu ibu." Buminah kemudian menceritakan kisah hidupnya yang tak terduga. Ia pernah menjadi mahasiswa di Universitas Harapan Bangsa, bukan hanya mahasiswa biasa, melainkan penerima beasiswa penuh karena kecerdasannya yang luar biasa. Ia adalah seorang yatim piatu yang berjuang gigih, sama seperti Sari. Namun, di tahun ketiga kuliah, sebuah tragedi menimpa keluarganya di desa. Ayahnya sakit keras dan butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Dengan berat hati, Buminah terpaksa mengorbankan mimpinya. Ia mengundurkan diri dari universitas. Meskipun hanya tinggal sedikit lagi, ia mencapai wisuda. Semua beasiswa yang ia miliki, ia gunakan untuk pengobatan ayahnya. Setelah ayahnya tiada, ia harus bekerja keras di desa, menjadi pemulung, demi menghidupi adik-adiknya dan dirinya sendiri. Ia memilih untuk menyimpan ropet-ropet masa lalunya. Takut jika Sari tahu, putrinya akan merasa terbebani atau justru kecewa. Ia hanya ingin Sari menatap ke depan, tanpa bayangan pahit masa lalunya. Mendengar cerita lengkap ibunya, air mata Sari tumpah ruah. Bukan air mata kemarahan, melainkan air mata haru yang tak terkira. Ia mengerti sekarang, pengorbanan ibunya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ibunya bukan hanya pahlawan yang membiayai sekolahnya dari hasil memulung, melainkan
seorang pahlawan yang telah melepaskan mimpinya sendiri demi keluarganya, dan kemudian dengan gigih membangun kembali hidupnya dari nol. Sari bangga sama ibu, kata Sari terbata-bata. Sari minta maaf kalau Sari sempat bingung. Sari tidak akan pernah kecewa. Sari akan jadikan cerita ibu sebagai semangat Sari. Terima kasih nak, Ishak Bumina. Sekarang, kamu harus selesaikan apa yang dulu ibu tidak bisa selesaikan. Raihlah impianmu nak. Itu juga impian ibu. Percakapan itu menjadi titik pemahaman dan penerimaan. Ikatan antara Sari dan ibunya semakin kuat, terjalin oleh benang pengorbanan dan cinta tak bersyarat. Sari kini merasa memiliki beban sekaligus kehormatan untuk meneruskan jejak ibunya. Bukan hanya di universitas yang sama, tetapi juga dalam semangat pantang menyerah. Dengan semangat baru itu, Sari menyelesaikan skripsinya dengan baik. Ia memilih topik yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat akar rumput, sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupannya, dan kini semakin diperkaya oleh kisah ibunya. Dosen Bima, yang menjadi pembimbing skripsinya, sangat mendukung. Ia terkesan dengan kedalaman pemikiran Sari dan dedikasinya dalam penelitian. Berbulan-bulan, Sari berkutat dengan data, teori, dan penulisan. Hingga akhirnya, naskah skripsinya rampung dan diterima. Perjalanan Sari menuju kelulusan pun terasa lebih mulus. Ia mengikuti seminar-seminar terakhir, menyelesaikan semua persyaratan, administrasi, dan menjalani ujian komprehensif dengan percaya diri. Setiap langkah terasa seperti sebuah perayaan kecil, sebuah penanda bahwa garis akhir sudah di depan mata. Persahabatan Sari dengan Nadia dan Rio juga semakin erat. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi cerita, tawa, dan impian. Nadia yang kini menjabat sebagai ketua BEM, sering mengajak Sari dalam kegiatan sosial kampus. Sementara Rio, yang sedang merencanakan studi lanjut, tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan intelektual. Tidak terasa, ya, kita sudah sampai di titik ini, kata Nadia suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman kampus, memandangi Guden Jedang yang telah menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Rasanya baru kemarin kita panik karena data proyek hilang, timpal Rio tertawa kecil. Sari tersenyum, ya, dan rasanya baru kemarin aku merasa tak pantas berada di sini. Sekarang kamu adalah salah satu yang terbaik di angkatan kita, Sari, kata Nadia bangga. Dosen Arjuna pun tidak bisa menyangkalnya. Sari hanya tersenyum tipis. Kini, pujian dosen Arjuna tidak lagi sepenting dulu. Yang terpenting adalah, ia tahu dirinya telah berjuang sekuat tenaga, dan ia memiliki dukungan yang tulus. Mereka mulai merencanakan masa depan setelah kelulusan. Sari bercerita tentang keinginannya untuk kembali ke desa, membangun program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil, menggunakan ilmunya untuk membantu orang-orang seperti ibunya. Nadia dan Rio sangat antusias dengan idenya, bahkan menawarkan diri untuk membantu. Hari-hari menjelang wisuda dipenuhi dengan persiapan. Sari mengurus toga, undangan, dan segala tetek benek yang diperlukan. Ia merasa bahagia, namun juga diselimuti rasa haru yang mendalam. Impian yang dulunya terasa mustahil, kini di depan mata. Sebuah babak dalam hidupnya akan segera ditutup, dan babak baru akan segera dibuka. Ia membayangkan senyum ibunya di hari wisuda nanti, dan hatinya diliputi rasa syukur yang tak terhingga. Ia siap menghadapi panggung besar itu, bukan hanya sebagai Sari, gadis desa dari keluarga pemulung, melainkan sebagai Sari, sang sarjana, putri seorang wanita hebat, yang berkorban segalanya, membawa nama baik keluarga dan desanya. Udara pagi itu terasa berbeda, bukan lagi dinginnya kabut desa beringin, melainkan kehangatan matahari yang membingkai langit biru Jakarta. Hari ini adalah hari wisuda, sebuah hari yang telah Sari impikan. Sebuah garis finish dari perjalanan panjang yang penuh liku. Sari mengenakan toga hitamnya, kainnya terasa lembut di kulit, namun maknanya jauh lebih berat.
dari sekadar sehelai kain. Ini adalah simbol perjuangan, tekad dan impian yang akhirnya terwujud. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar kosnya yang sempit. Senyum tipis terukir di bibirnya, bercampur rasa haru yang tak terhingga. Di sisinya, Buminah duduk tenang, wajahnya berseri-seri, matanya memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Ia datang dari desa semalam, menempuh perjalanan panjang dengan bus, demi menyaksikan momen bersejarah putrinya. Buminah mengenakan kebaya sederhana namun bersih. Kerudung yang membingkai wajahnya menambah kesan anggun. Sari memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu," bisiknya. Suaranya tercekat. "Semua ini berkat Ibu." "Kamu yang hebat, Nak," balas Buminah, mengelus rambut Sari. "Ibu hanya mengantarkan. Kamu yang berjuang." Mereka berdua berjalan beriringan menuju aula wisuda yang megah. Ribuan orang memadati kursi-kursi. Suasana riuh rendah oleh obrolan, tawa, dan jepretan kamera. Keluarga, teman, dan para dosen duduk di tempat masing-masing. Sari melihat Nadia dan Rio melambai dari barisan Tumunmen seangkatan mereka. Senyum bangga terukir di wajah keduanya. Mata Sari menyapu barisan para dosen. Di antara mereka, dosen Arjuna duduk dengan raut wajah khasnya yang angkuh, sesekali melirik ke arah panggung. Sari tahu, dosen Arjuna telah mengakui kemampuannya, setidaknya secara akademis. Namun, kenangan akan komentar-komentar pedasnya tentang latar belakang Sari masih membekas. Sari menghirup napas dalam-dalam. Ia siap menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Acara wisuda dimulai dengan khidmat. Nama-nama mahasiswa dipanggil satu persatu untuk menerima gelar sarjana mereka. Setiap panggilan diiringi tepuk tangan meriah dari para hadirin. Jantung Sari berdebar kencang saat giliran jurusannya tiba. Ia menggenggam tangan ibunya yang duduk di sampingnya, mencari kekuatan. Dan selanjutnya, dengan predikat cum laude, Saudari Sari Puspita, suara pembawa acara menggema di seluruh aula. Seluruh pandangan beralih pada Sari. Ia bangkit, melangkah mantap menuju panggung. Tepuk tangan riuh terdengar, lebih kencang dari yang lain. Mungkin karena reputasinya sebagai mahasiswa berprestasi yang berasal dari latar belakang sederhana telah tersebar. Saat ia melewati barisan dosen Arjuna, yang kebetulan berdiri tidak jauh dari podium untuk menyalami beberapa rektor, melontarkan sebuah komentar yang cukup keras terdengar oleh beberapa orang di dekatnya. "Hebat, ya, dari desa, seorang pemulung pun bisa sampai di sini. Semoga gelarnya tidak hanya menjadi pajangan di rumah gubuk." Senyum sinis itu kembali terukir di bibir dosen Arjuna, menusuk telinga Sari, namun kali ini tidak lagi meruntuhkan semangatnya. Ia hanya menoleh sekilas ke arah dosen Arjuna. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Sari sudah hampir mencapai podium, ketika tiba-tiba Buminah bangkit dari kursinya. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia berjalan menuju pinggir panggung. Seluruh aula terdiam, bingung melihat seorang ibu parubaya yang sederhana maju di tengah prosesi wisuda. Buminah kemudian menatap ke arah protokol dan panitia. Ia meminta izin untuk berbicara sebentar. Awalnya panitia ragu, namun entah mengapa, ada sesuatu dalam sorot mata Buminah yang membuat mereka akhirnya mengizinkan. Sebuah mikrofon diserahkan padanya. Seluruh aula hening. Mata dosen Arjuna melebar. Ia tampak terkejut. Sari juga bingung. Namun ia mempercayai ibunya sepenuhnya. Buminah berdiri di hadapan ribuan pasang mata. Sorot matanya kini penuh kekuatan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suaranya lembut namun jelas, menggema di seluruh aula. "Nama saya Minah. Saya adalah ibu dari Sari Puspita, mahasiswi yang barusan dipanggil untuk menerima gelarnya." Ia menghela napas, kemudian melanjutkan. "Banyak yang mungkin bertanya-tanya, mengapa saya maju ke sini? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada universitas ini, yang telah memberikan kesempatan besar kepada putri saya. Dan, saya juga ingin berbagi sebuah cerita kecil." Kemudian,
Dengan suara yang perlahan namun pasti, Buminah menceritakan kisah hidupnya yang penuh pengorbanan dan harapan. Ia menceritakan bagaimana puluhan tahun yang lalu, ia pernah berdiri di panggung yang sama ini sebagai seorang mahasiswa, penerima beasiswa, dengan impian besar untuk menjadi seorang sarjana. Ia menceritakan bagaimana ia harus melepaskan mimpi itu di tengah jalan demi keluarganya yang sakit, demi adik-adiknya, dan bagaimana ia kembali ke desa, berjuang dari nol. Sebagai seorang pemulung, ia tidak menyebutkan nama universitasnya. Namun ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang alumni dari kampus ini. Saya merahasiakan ini dari putri saya. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Bukan karena saya malu, tetapi saya tidak ingin ia terbebani oleh masa lalu saya. Saya ingin ia membangun masa depannya sendiri. Saya ingin ia meraih apa yang dulu tidak bisa saya raih. Dan hari ini, saya berdiri di sini, melihat putri saya mewujudkan impian itu. Impian saya, impian dia, kini menjadi kenyataan. Buminah kemudian menatap ke arah Sari. Matanya berkaca-kaca. Sari tidak hanya membawa gelar sarjana, ia membawa semangat juang. Ia membawa harapan, dan ia membuktikan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, tanpa memandang dari mana mereka berasal, dan tanpa melihat seberapa banyak harta yang mereka miliki. Saya hanya ingin berpesan kepada seluruh generasi muda yang hadir di sini, kata Buminah. Memandang ke seluruh penjuru aula, suaranya kini penuh inspirasi. Jangan pernah remehkan impian, jangan pernah remehkan perjuangan, dan jangan pernah menilai seseorang dari latar belakangnya. Karena di setiap sudut kehidupan, di setiap profesi, ada kisah pengorbanan yang luar biasa. Dan dari kisah-kisah itulah, kita bisa belajar arti sejati dari kehidupan dan kesuksesan. Momen itu mengejutkan semua orang. Seluruh aula terdiam, lalu secara serentak, tepuk tangan bergemuruh memekakan telinga. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk Sari, tetapi untuk Buminah, untuk kisah inspiratifnya, untuk pengorbanannya yang luar biasa. Dosen Arjuna tampak pucat pasi. Matanya menatap Buminah dengan ekspresi tidak percaya, lalu beralih ke Sari dengan tatapan yang kini dipenuhi penyesalan. Ia menyadari sepenuhnya kesalahannya, betapa ia telah meremehkan seseorang yang memiliki sejarah dan kekuatan sedemikian besar. Ia telah menilai dari kulit luarnya, tanpa mengetahui kedalaman jiwa dan perjuangan yang ada di baliknya. Sari, dengan air mata kebahagiaan yang mengalir deras di pipinya, berlari menghampiri ibunya. Ia memeluk Buminah erat, merasakan kehangatan dan kekuatan dari wanita hebat itu. "Ibu," bisiknya, tak mampu berkata-kata. "Selamat nak, kamu berhasil," jawab Buminah. Senyum tulus merekah di wajahnya. Momen itu abadi, sebuah pengungkapan yang tak terduga, mengubah pandangan mereka tentang nilai pendidikan, martabat seseorang, dan betapa sebuah latar belakang yang sederhana bisa menyembunyikan kisah heroik yang luar biasa. Sari bukan hanya meraih gelarnya, ia dan ibunya telah mengukir sebuah sejarah, menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa ketulusan hati dan ketekunan akan selalu menjadi kunci menuju kemenangan sejati.